Selamat malam Bapak Ibu, saudara yang terkasih, Shalom. Sepekan lamanya kita sudah mengisi hari-hari dalam kehidupan kita dengan aktivitas dan kerja yang kita perbuat supaya hidup kita berarti. Di malam hari ini kita akan mengucap syukur kepada Tuhan lewat acara Efata Bersyukur. Untuk itu mari kita lengkapi syukur kita lewat firman Tuhan yang kita akan renungkan. Mari kita berdoa. Sepekan yang sudah kami lalui, kami sungguh rasakan penyertaan dan kasih Tuhan, sehingga kami ada di penghujung pekan ini. Kami ingin mensyukuri semua hal yang telah kami lalui Tuhan, lewat firman-Mu yang semakin meneguhkan kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga sempurna dan lengkaplah sukacita kami di pekan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab pada malam hari ini yang kita akan renungkan yaitu dari Yakobus pasalnya yang kelima ayat 7-11 demikian. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga haruslah bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, di sepanjang pekan ini nasihat-nasihat lewat surat Rasul Yakobus kepada jemaat di perantauan, jemaat yang menyebar ke berbagai wilayah. Mereka tidak terkungkung dalam satu komunitas mereka saja, tetapi mereka menyebar, mereka ada di tengah-tengah kemajemukan, keanekaragaman orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tentulah ketika kita ada dalam hidupan yang begitu majemuk, heterogen, beragam, banyak hal yang mesti kita sikapi ya. Kalau kita hanya ada dalam satu kelompok kita yang sama, barangkali kita bisa begitu mudah untuk bersosialisasi. Tapi kalau kondisi begitu beragam, begitu beraneka ragam manusia, tentulah banyak yang harus kita kelola. Salah satunya adalah kesabaran. Sabar karena dia beda dengan saya, sabar karena dia beda perilaku, karena dia beda gender ya, barangkali beda usia, dan macam-macam lagi perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, kita harus bisa mengelola, kata Yakobus demikian, yaitu salah satunya adalah dengan bersabar. Kita tidak bisa menuntut orang lain sama seperti kita, begitu juga orang lain tidak bisa menuntut kita sama dengan dia, karena memang kita berbeda. Nah, dalam mengelola itu dibutuhkan kesabaran, karena setiap orang punya kehendak dan keinginannya masing-masing. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan supaya kita bisa berhasil di tengah perbedaan-perbedaan itu? Salah satunya adalah sabar. Yakobus menasehatkan kepada jemaat di tengah perantauan itu, sabar dalam berbagai keadaan. Saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Gambarannya gampang sekali ya Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita bukan petani sekalipun, tapi kita kan bisa mengerti ya. Kalau petani apalagi yang mengharapkan air untuk mengairi ladang atau sawah mereka hanya dari hujan. Maka harus sabar menunggu kapan musim hujan datang, gitu kan?
Ketika dia tahan menantikan musim hujan datang, harapan besar yaitu hasil dari sawah ataupun ladangnya akan memberikan hasil yang memuaskan. Nah, untuk itu dia harus sabar. Sabar dalam menanti, sabar dalam tetap mengelola sawahnya, karena itulah harapan hidup bagi dia dan keluarganya. Kesabaran yang berikutnya, kata Yakobus, kamu juga harus sabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sabar yang kedua ialah sabar dalam menanti kedatangan Tuhan. Mengapa orang begitu tidak sabar, begitu ingin Tuhan cepat datang? Karena begitu berat pergumulan, begitu banyak tantangan yang kita hadapi, begitu kondisi dalam kehidupan kita mungkin tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan, maka kita cepat menginginkan Tuhan cepat datang. Tetapi dalam menanti kita tidak tahu apakah cepat, apakah lambat, apakah lusa, besok, dan sebagainya. Kita tidak pernah tahu. Yang penting, kata Yakobus, adalah sabar. Nah, ketika sabar, kita menjadi lebih tenang, kita menjadi bisa lebih fokus. Apa tujuan hidup kita? Apa esensi hidup kita? Yaitu berbuat sesuai kehendak Tuhan yang kita dambakan untuk kedatangannya. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ini menggambarkan bahwa hakim itu adalah Yesus, dan Yesus sudah ada di ambang pintu. Berarti sudah dekat. Tinggal masuk saja, tinggal satu langkah dia masuk. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Bercermin, mencontoh, meneladani apa yang sudah dilakukan oleh para nabi terdahulu. Mereka sabar. Sabar dalam berbagai penderitaan, sabar dari berbagai deraan terkait dengan iman, maka Tuhan berkenan kepada mereka dan menjadikan mereka sebagai alat di tangan Tuhan sebagai nabi. Seperti contoh yang diutarakan oleh Yakobus, yaitu Ayub, yang kita semua juga tahu bagaimana kesabarannya, tahan ujinya terhadap pergumulan yang amat sangat berat yang dihadapi. Begitupun juga dengan tantangan hidup kita, ibu bapak dan saudara. Kita juga menghadapi begitu banyak tantangan. Kuncinya adalah sabar. Dan di dalam kesabaran itu kita bisa dengan tenang, dengan hati yang penuh keyakinan bahwa kuasa Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi pergumulan itu seorang diri, karena Tuhan tahu kita tidak mampu. Tetapi di dalam Tuhan kita dimampukan dan dikuatkan. Mari kita terus mengandalkan Tuhan, mari terus kita bersyukur kepadanya, sabar dalam menanggung segala perkara. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Hanya karena kasih-Mu sajalah ya Tuhan, kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami sepanjang sepekan yang telah kami lalui. Banyak perkara, banyak hal yang kami alami dan rasakan, banyak sukacita, kebaikan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa. Kami sudah boleh menutup lembaran kehidupan kami di sepanjang sepekan ini dengan bersyukur kepadamu. Biarlah Tuhan tetap dan terus menyertai perjalanan hidup kami sepanjang waktu yang Tuhan anugerahkan. Inilah ungkapan syukur kami Bapa yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus sumber kehidupan kami. Amin.